Kita mulai ya market update kita hari ini. Saya mau update aja apa yang terjadi pada market. Nanti mungkin juga mengenai tren nikelnya sendiri. Ini cuma penyegaran aja buat teman-teman. Suaranya cukup jelas nggak sih? Iya, seksi banget ya. Tapi kedengaran ya, maksudnya cukup inilah ya, cukup bisa didengarkan. Selamat sore, Pak. Oke ya. Kita mulai dengan indeks harga saham gabungan. Indeks ya begitu-gitu aja ya. Jadi yang ya masih sama lah, dia bikin base di sekitar resisten. Ya kita tinggal tunggu dia berjuang kembali ke atas karena yang Dow Jones, S&P 500 segala macam itu semua udah dalam keadaan breakout ya, sudah dalam keadaan breakout. Karena kemarin kan The Fed sudah itu ya mempause ya. Mempause itu bukan berarti dia nggak naikin lagi loh. Dia masih punya kesempatan untuk naikin suku bunganya. Tetapi ya kita lihat mungkin udah sangat terbatas ya. Jadi ya moga-moga sudah enggak. Jadi mungkin nanti akan ada penurunan suku bunga ya. Moga-moga seperti itu ya. Jadi kita lihat ke depannya semakin baik lah ya. Moga-moga semakin baik. Apalagi ini juga mendekati akhir tahun, biasanya nanti akan muncul tuh ya laporan keuangan, kemudian ada rotasi dari portofolio institusi. Jadi kita harapkan ya itu akan semakin itu ya, semakin bisa mendorong indeks harga-harga saham juga terus akan naik ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang tren mobilistik lagi. Ini cuma penyegaran aja. Sekali lagi penyegaran. Ya teman-teman bisa lihat video-video yang sudah kita bikin mulai dari awal tahun. Ya awal tahun di mana kita bicara mengenai tren mobil listrik. Di situ harusnya cukup lengkap ya untuk research-nya. Apa-apa saja yang ada di situ. Kemudian emiten apa saja yang kita perhatikan dan sebagainya. Jadi hari ini saya cuma merefresh aja. Jadi nyambung yang topik kita yang hadir Rabu kemarin ya. Nah ini kurang lebih ya. Ini saya belum update lagi sentimennya segala macam. Tapi ya kurang lebih begini. Jadi kalau teman-teman lihat tren mobilistik, jangan depend on nickel talk ya. Karena dalam sebuah mobil itu sebenarnya terdiri dari 4 bagian utama. 4 bagian utama dari sebuah mobil ya. Nah, bagian pertama itu yang selalu menjadi titik fokus dari perhatian orang-orang, yaitu baterainya. Kenapa? Karena baterai ini sendiri adalah 40% dari harga mobil. Ya, dengan kata lain begini deh. Kalau sebuah mobil listrik udah dibangun tanpa baterai itu nggak ada gunanya. Jadi dia bukan mobil listrik. Ya, jadi nggak ada gunanya juga. Ya, makanya kenapa baterai itu menjadi titik fokus oleh banyak sekali pelaku-pelaku termasuk kita ya. Jadi kita akan lihat itu dulu baterainya bagaimana. 40% dari harga mobil soalnya. Dan kalau lu lihat dari keseluruhan mobil, baterai itu sendiri itu sekitar 20-30% dari komponen keseluruhan mobil itu. Jadi kalau mobil listrik kan 100% ya. Nah, 20-30% itu adalah baterainya. Berarti kan sebenarnya bagian cukup utama ya. Makanya kita perhatikan itu. Yang kedua pasti bodinya. Ya body loh yang teman-teman lihat ya bodinya. Karena itu walaupun dia gede, itu cuma 30-40%. Ya sekali lagi, kalau dia ada body, ada mesin segala macam, tapi dia tidak punya namanya baterainya. Nah itu nggak ada gunanya juga kan. Itu sama seperti mobil BBM tanpa BBM gitu loh. Ya jadi ya kurang lebih kayak gitu. Itu untuk komponen bodinya itu dari keseluruhan mobil itu sebenarnya adalah 30-40% dari keseluruhan mobil ya. Kemudian ada namanya komponen listrik. Jadi listriknya lah ya, aliran listrik segala macam di dalamnya. Kemudian aksesoris. Itu 4 komponen, teman-teman perhatikan aja di situ. Yang ada di kendaraan mobil listrik ini. Sebenarnya aksesoris ada banyak. Kemudian komponen listrik itu juga termasuk yang mesinnya. Cuma kan mesin mobil listrik itu tidak sekompleks mesin BBM. Jadi kalau mesin BBM mungkin teman-teman lihat ada yang radiatornya lah, terus ada apa lagi gitu ya. Nah yang di sini enggak. Jadi dia cuma ada apa itu namanya konverter,
Terus habis itu apalagi ya, lu riset sendiri lah ya. Kita nggak mau sampai ke detail itu karena bukan tugas kita juga mendetailkan itu, ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman lihat dari baterai mobil listrik, dari semua komponen mobil listrik itu dan bagian-bagiannya, ada komoditas atau bahan baku yang kita boleh bilang menguasai hampir sebagian besar, mungkin 80% kalau kita boleh bilang, itu dari kendaraan listrik itu sendiri, yaitu apa? Nikel, bauksit, dan tembaga. Ya, jadi 3 komoditas itu yang hampir boleh bilang ada di sebadan mobil listrik itu atau kendaraan mobil listrik itu. Ya jadi 3, nikel, ya udah itu komponennya larinya ke baterai. Yang lain-lain mungkin nggak akan terlalu banyak yang dipakai. Mungkin ada yang mungkin menggunakan stainless steel. Stainless steel-nya itu di mana ya? Di rangka mungkin ya dan sebagainya. Tetapi itu cukup sedikit tapi lebih banyak ke baterainya. Walaupun di dalam baterainya sendiri sebenarnya komponen nikel ini, bahan baku nikel ini paling cuma 10%-nya kalau nggak salah. Tapi itu justru menjadi bahan utama. Jadi kalau kita bilang bahan kimia utamanya dari si baterai listrik itu, baterai mobil listrik itu. Ya, oke. Jadi nikel, terus habis itu ada bauksit. Bauksit ini hubungannya apa dengan si baterai sama si kendaraan ini? Bauksit ini adalah bahan baku atau bahan utama untuk menghasilkan aluminium. Jadi turunan dari bauksit itu adalah si aluminium. Jadi tanpa bauksit nggak ada aluminium. Oke, makanya kenapa pemerintah juga melarang ekspor bahan mineral yang masih mentah dari bauksit. Kan sudah berlaku ya tanggal 10 Juni kemarin. Itu sudah berlaku. Kemudian yang ketiga adalah tembaga. Nah, tembaga ini itu juga harusnya dilarang bareng sama si bauksit. Cuman ya mungkin ada lobby-lobby kali ya. Nah, itu akhirnya ditunda sampai tahun depan. Ya, jadi tahun depan baru akan berlaku. Nah, jadi teman-teman kalau lihat kenapa ada semacam urgensi untuk melarang bauksit sama tembaga karena ketiga komponen atau bahan baku atau komoditas ini itu berhubungan dengan tren mobil listrik. Oke? Itu ada hubungannya dengan tren mobil listrik. Nah, oke. Kemudian kalau aksesoris mungkin saya tidak akan bicara terlalu banyak di situ soal banyak sekali yang terlibat. Kalau lu bicara mengenai aksesoris, ada dashboard segala macam ya. Itu dia butuh plastik. Plastik mungkin ada TPIA di situ. Ya, mungkin tapi bisa jadi dia mengambil dari orang lain juga. Ya, tapi TPIA nggak mungkin supply langsung ke pabrik mobil listrik, tapi dia lebih mensuplainya ke pembuat aksesoris mobil-mobil itu. Nah, pembuat aksesoris mobil itu ada beberapa. Jadi yang kita lihat tuh ada DRMA, Auto, SM. Nah, SM ini udahlah kita lupakan aja lah ya. Karena nggak tahu liquid, terus habis itu geraknya cuma di situ-situ aja. Jadi yang teman-teman fokus kalau bicara aksesoris, ini saya udah kelarin aja ya, karena nggak tahu banyak yang kita bahas di sini. DRMA sama si Auto. Ya, nah DRMA kenapa fokus kita di DRMA? Kalau DRMA lu nggak usah masuk lagi karena dia udah jalan ya. Jadi dia udah kita bilang let the profit run gitu. Jadi kalau lu mau masuk ya tunggu dia best lagi. Ya, tapi ini udah jelas ketinggian. Jadi udah kita ya sudahlah lu lupakan aja lah dia. Nah, DRMA ini kebetulan adalah supplier dari si Hyundai. Hyundai saat ini itu adalah market leader-nya lah untuk mobil listrik di Indonesia, ya. Oke, nah kemudian ada Auto. Auto mungkin masih masih bisa bergerak kemana-mana ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kemudian ada ban di situ ya. Makanya saya tulis Gajah Tunggal, Lamasa lah. Kemudian sebenarnya ada Goodyear ya. Tapi dari ban-ban ini ya yang teman-teman mungkin masih bisa masuk dalam pantauan kita paling Gajah Tunggal ya. Tetapi kalau lu mau ngambil
market leader ya aksesoris itu ya DRMA. Cuman ya lu mesti tunggu dia best baru bisa masuk lagi. Oke? Udah aksesoris udah ya pinggirin aja. Nah, sekarang kita bahas yang ini, nikel, bauksit sama tembaga. Saham-saham apa aja? Nikel sudah kita bahas kemarin ya. Jadi ada 3 saham di situ yang teman-teman bisa perhatikan. Inco, NCKL dan DKFT ya. Inco ini sekarang lagi sentimennya lagi di situ. Kenapa? Kenapa lagi di situ? Satu, karena smelter yang bisa menghasilkan bahan baku untuk baterai listrik ternyata dia Inco, walaupun memang lebih kecil daripada si NCKL. Ya, walaupun lebih kecil. Tetapi ya NCKL kan minusnya itu adalah di technical ya. Jadi ya mungkin dia masih akan bikin dulu teknikalnya. Nah, setelah teknikalnya terbentuk, mungkin kita lihat dia. Tetapi kalau misalnya nih, sekarang misalnya anggap ya, teknikalnya NCKL juga udah terbentuk, kemudian Inco terbentuk, lu pilih mana? Saya akan pilih NCKL. Tapi ini ingat lo ya, syaratnya teknikalnya sudah terbentuk. Oke, kalau belum, untuk saat ini saya akan pilih Inco. Untuk saat ini saya akan pilih Inco. Karena Inco secara price cycle kita, dia ada di SOS. Dia ada di SOS. Artinya akumulasinya sebenarnya sudah selesai. Sekarang tinggal mereka reakumulasi untuk naik kembali atau tidak. Ya, itu ya. Tapi kalau seandainya NCKL, ternyata ini trendnya masih berlangsung berapa bulan lagi gitu ya. NCKL membentuk price cycle-nya dan teknikalnya sudah terbentuk, saya mungkin akan melihat ke NCKL. Karena itu market leader untuk produksi nikel. Dan smelternya itu menghasilkan lebih besar, itu hampir berapa kali lipat, 3 kali lipat daripada si Inco ya. Ya kan? Nah, jadi ya pasti kita akan lihat ke NCKL. Nah, DKFT kenapa dinongolin? DKFT secara teknikal dia cycle-nya udah komplit, udah benar-benar udah tinggal mau jalan apa enggak. Dan ini adalah saham underdog ya. Saham underdog. Kenapa kita bilang dia saham underdog? Satu, karena murah. Ya, murah ya. Nah, tapi murah apakah dia murah karena murahan atau seperti apa? Nah, teman-teman berarti harus research ke fundamentalnya. Kita mulai melihat ada sebuah alasan. Ada sebuah alasan di DKFT untuk dihargai lebih tinggi. Ya, untuk dihargai lebih tinggi. Kalau dari fundamentalnya ya, kita mulai lihat ada potensi turnaround di situ. Ada potensi turnaround di situ. Tetapi memang sentimen negatif untuk DKFT itu masih cukup besar. Terutama karena dia ditandai oleh Bursa Efek Indonesia. Terus masuk ke dalam papan pemantauan khusus. Jadi dia mesti kabur dulu dari situ. Ya, dia mesti kabur dulu dari situ. Tapi jangan tunggu dia kabur. Jangan tunggu dia keluar dari papan pemantauan khusus. Dari sekarang lu liatin teknikalnya. Kalau memang teknikalnya ada peluang untuk masuk, ya ada peluang untuk lu entry, nah lu silakan lakukan entry. Oke, ingat DKFT bukan buat teman-teman yang konservatif. Kalau lu konservatif, maksudnya DKFT ya, aduh enggak deh gini. Lu pilih Inco atau pilih NCKL. Oke, ya ingat ya. Jangan sampai lu konservatif pilih DKFT, kemudian kalau gerakannya liar lu ketakutan. Sesuaikan dengan karakter lu, oke? Ini saya nggak akan bahas terlalu banyak karena hari Rabu kemarin udah kita bahas. Kemudian untuk bauksit kita juga udah bahas, ada videonya sendiri itu. Ya teman-teman bisa lihat kembali kenapa keluar ADMR, kenapa keluar Cita, kenapa keluar Adaro di situ. Oke, jadi kalau teman-teman bicara mengenai bauksit, bicara mengenai aluminium, maka kita akan bicara mengenai ADMR. Itu adalah satu-satunya saham yang kita perhatikan. Ya, oke, ADMR. Kan ada Almi yang menciptakan aluminium. Almi lu beli nggak mungkin kan? Kenapa? Secara fundamental itu jeleknya setengah mati. Ya memang ada Mas Pion di baliknya. Tetapi kayaknya tidak terpelihara banget itu perusahaan. Gitu ya. Maka dari itu kita tidak lihat. Nah, kalau bicara Cita, bauksit, Cita itu adalah penghasil bauksit terbesar. Kenapa nggak lihat dia? Karena dia penambang bauksit. Sedangkan untuk aluminiumnya
untuk membuat jadi aluminium, kita itu bekerja sama Adaro, ya. Kita itu bekerja sama Adaro membuat smelter di bawahnya si ADMR. Oke, nah itu makanya kenapa mengkerucutnya ke ADMR. Oke, ini objektifnya, ini subjektifnya ya. Jadi sentimen-sentimen yang ada begitu ya mengerucut ke ADMR. Nah, next-nya setelah itu lu ngapain? Apakah lu langsung masuk ADMR? Enggak. Kita akan lihat teknikalnya. Teknikalnya menunjukkan ADMR belum waktunya untuk masuk. Oke, sampai sekarang belum waktunya untuk masuk. Kita tunggu apa? Kita tunggu dia bikin stage 1. Jadi sekarang lagi downtrend, ya. Sekarang ADMR lagi downtrend. Jadi yang kita tungguin adalah ya udah dia stage 1 dulu. Dia selesai dengan downtrendnya dulu, kemudian nanti dia akan membentuk base atau sideways atau konsolidasi. Nah, di dalam konsolidasi itu kita mau ngecek apakah terjadi yang namanya akumulasi atau tidak. Ya, tinggal kita bagi-bagi tuh fase-fasenya. Ya, fase A dia udah menyelesaikan belum fase turunnya. Terus fase B mulai nggak terjadi akumulasi di situ. Mulai nggak terjadi ada gejolak-gejolak volume. Ya, mulai ada inilah indikator-indikator yang menunjukkan bahwa kok mulai ada mungkin ya kalau teman-teman di bandarmologi ada yang masuk ya. Ada sejumlah saham yang tiba-tiba ada lonjakan pada volume dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman mungkin akan lihat di fase B. Karena fase B itu adalah fase akumulasi yang terjadi sesungguhnya kan. Jadi kalau lu pakai volume profile, nah volume dibawa di daerah konsolidasi itu akan mulai menebal. Ya, akan mulai manjang tuh. Ya, itu di situ lu akan bisa mendeteksi ada akumulasi sedang terjadi. Ya, nah kemudian dikonfirmasi dengan test of supply. Test of supply yang sering kita sebut sebagai secondary test. Jadi range-nya itu kelihatan banget trading range ya. Makanya disebut sebagai konsolidasi. Ya, jadi dia udah punya harga atas sama harga bawah nih. Oh, kalau dia turun ke bawah, nah ini gue mau ambil. Kalau dia naik ke atas, ini harus diturunin dulu. Kenapa? Karena belum waktunya dia naik. Ya, kayak gitulah ya. Jadi dia akan bikin set 1. Nah, kemudian kalau di ujung-ujung, kalau dia udah kelar, lu akan lihat pelan-pelan dia akan menunjukkan terjadinya minor uptrend. Ya, urutannya cuma begitu doang. Ya, makanya sebuah metode ya cuma begitu aja. Gitu ya. Oke? Nah, yang membuat lu pede adalah research lu. Makanya kuncinya selalu di research. Dari research ini ya, kita tarik ke technical. Dari technical itulah membuat kita objektif apa enggak. Dari situ kita bisa nyusun trading plan kita bisa nyusun skenario kita, kira-kira nanti akan terjadi apa. Ya, makanya kerjaan kita cukup santai kok dalam hal ini. Oke? Jadi teman-teman kalau bicara bauxite akan bicara mengenai ADMR. Kenapa nggak ngambil Antam? Ya, pasti akan ngomong begitu. Antam apa punya bauxite? Bahkan itu adalah produksi terbesar di Indonesia. Kenapa kita tidak pilih dia? Ya, nah kenapa yang dijual oleh Antam itu adalah bauxite. Sedangkan yang dibutuhkan oleh si kendaraan listrik ini adalah aluminiumnya. Ya, yang kita butuh itu aluminiumnya. Jadi kalau lu kejar bauxitnya ya salah. Yang kita kejar itu adalah aluminiumnya. Karena aluminium inilah yang bisa dipakai untuk si kendaraan listrik ini. Sedangkan kalau bauksit itu masih mentah banget. Nggak ada gunanya gitu ya. Nah, turunannya bauksit ada namanya aluminium. Dan aluminium itu juga dipakai oleh itu loh yang tukang las itu yang buat shoulder itu loh. Nah, itu aluminium magnesium ya, AlMg. Yaitu rumus kimianya aluminium magnesium. Jadi itu yang dipakai buat shoulder gitu. Yang yang buat ngelas itu buat nyambungin antara besi sama besi. Nah, itu aluminium juga ternyata. Tadinya saya pikir itu sulfur. Ternyata itu mungkin masih ada itu ya. Dari magnesium itu makanya timbul apinya ya. Makanya dia bisa mensolder gitu, menyambungkan itu. Oke? Nah, itu kurang lebih ya. Jadi makanya udah akhirnya mengerucut di ADMR. Ya kalau teman-teman mau lihat video tentang bauksit ini, ya udah lihat aja di awal tahun deh. Kira-kira bulan Januari Februari gitu videonya.
Ya, nah kemudian yang terakhir itu adalah tembaga. Ya, kalau kita bicara mengenai tembaga, itu sebenarnya bukan dipakai untuk kendaraan listrik doang, tetapi itu dipakai untuk hampir boleh dibilang semua bidang di dalam kehidupan kita. Jadi kalau lu lihat ekonomi lagi maju-majunya, tembaga juga bagus. Ya, tembaga juga bagus. Jadi kalau kendaraan listrik bagus, nah ini kebutuhan untuk tembaga pasti naik juga. Kenapa dia dipakai? Karena teman-teman lihat ya, karena ini komponennya listrik semua. Nah, kalau dia komponennya listrik semua, berarti dia akan membutuhkan apa? Kabel yang begitu banyaknya. Kabel semua itu, ya, kabel. Nah, isi dalam kabel itu apa sih? Tembaga. Ya, tembaga. Kenapa pakai tembaga? Karena dia lebih murah untuk mengantarkan listrik. Yang paling bagus sebenarnya kalau tidak salah itu adalah emas, ya. Tetapi emas kan mahalnya setengah mati kan. Maka dari itu ada turunannya itu tembaga. Ya, tembaga. Makanya kan teman-teman lihat deh, produksi kalau ada emas pasti ada tembaga, ada bauksit kalau tidak salah seperti itu ya. Nah, jadi ada kalau lu menggali emas ya biasanya akan ketemu emas, tembaga sama perak, sorry ya. Emas, tembaga sama perak itu biasanya pasti akan ketemu itu. Nah, turunan apa yang enggak yang apa yang galian yang mungkin yang tidak semewah atau semahal si emas itu adalah tembaga itu. Nah, tembaga ini malah dipakai untuk banyak sekali bidang. Lu lihat listrik lu, ya lu bisa cetek-cetek itu karena aliran listriknya itu dihubungkan oleh si tembaga ini, ya. Nah, demikian juga dengan si mobil listrik ini. Itu dia menggunakan tembaga luar biasa banyak. Ya, luar biasa banyak. Nah, kalau lu lihat pada tembaga ini, emiten yang terlibat itu siapa? Emiten tembaga di Bursa Efek Indonesia itu sebenarnya ada cukup banyak. Pertama lu lihat MDKA, itu Merdeka Cooper and Merdeka Gold and Cooper ya. Nah, itu udah jelas kan, itu ada Coopernya di situ. Kemudian ada Medco sebenarnya. Medco tapi bukan Medco-nya, tetapi anak perusahaannya yang akan IPO namanya Aman Mineral. Ya, Aman Mineral ini lebih gede daripada si Medco sebenarnya dalam hal produksi tembaga. Dia ada juga produksi yang namanya emas. Maksudnya kalau lu gali pasti ketemu itu. Cuman mungkin tempat galiannya lebih banyak tembaga dibandingkan emas. Karena itulah dia kerjasama dengan BRMS. Ya, makanya lu urutin deh. Mungkin emasnya dia jual ke BRMS untuk dikelola, ya untuk diolah, ya. Nah, kalau BRMS kalau ada tembaga mungkin dia akan dilempar ke Aman. Ya, jangan lupa lo ya, Medco dan BRMS itu ada penyambungnya. Siapa itu? Salim. Ya, lu riset saya itu saya nggak mau bikin itu terlalu lebar. Tetapi kalau teman-teman lihat ya, emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia yang berhubungan dengan tembaga saat ini itu adalah Medco, MDKA dulu ya, MDKA, kemudian Medco melalui Aman Mineralnya. Nanti kalau Aman Mineral sudah IPO berarti kita sebutnya sebagai Aman, nggak ada Medco lagi. Ya, nah, terus habis itu ada namanya Delta Dunia Makmur. Loh, Delta Dunia Makmur ini kan adalah perusahaan batu bara. Kok lu bilang dia ada tembaganya? Nah, makanya kurang update. Saya udah update ini berapa kali kan? Si Doit ya, Delta Dunia Makmur. Apa yang saya update di situ? Dia sudah membeli tambang tembaga di Indonesia. Dia sudah membelinya. Oke, dia sudah membelinya. Jadi kemungkinan besar akan mulai diproduksi, akan mulai masuk ke dalam keuangannya si Delta Dunia Makmur itu di Q3 kalau nggak Q4. Ya, Q3 kalau nggak Q4. Teman-teman cek deh, riset aja sendiri. Jadi bukan cuma dia mengakuisisi Buma yang di Australia ya, yang mengakuisisi tambang batubara metalurgi tinggi, nggak cuma itu doang. Di Indonesia juga dia mengakuisisi tambang tembaga. Oke, karena itulah makanya dari awal kenapa saya selalu mention Delta Dunia Makmur. Ya, Delta Dunia Makmur. Jadi kalau teman-teman lihat beberapa hari sudah naik, ya mungkin ada yang memburu dividen dan sebagainya, ya sudah itu nanti itu urusan teman-teman lah ya. Tetapi yang kita price in untuk Delta Dunia Makmur itu adalah si tembaganya dari saat ini. Tembaganya ya. Kemudian memang dari untuk yang itu ya tambang metalurgi tingginya
itu juga dia udah mulai menghasilkan pendapatan ke si Delta Dunia Makmur ini sendiri. Ya, dan teman-teman kalau tahu ya, orang di balik si Delta Dunia Makmur saat ini itu adalah Peter Tanuri, kemudian yang jadi direktur apa presidirnya si Goto saat ini, siapa tuh? Ya, nah itu juga ada di Delta Dunia Makmur. Jadi kalau dulu lihat Delta Dunia Makmur hari ini itu beda dengan dia beberapa tahun yang lalu. Ya sudah mungkin jangan beberapa tahun, mungkin 5-6 tahun yang lalu, 5-6 tahun yang lalu juga ya, kurang lebih lah ya, itu beda. Ya, hari ini dia punya cash yang banyak, dia punya potensi pendapatan yang sudah mulai melebar, jadi bukan cuma kontraktor melulu nih sekarang. Dia adalah penambang sekarang, ya. Kemudian dia udah mulai masuk ekspansi ke dunia tembaga. Ya, jadi ini yang kita lihat ya. Dan kalau lu lihat dari emiten-emiten yang ada, dia yang paling murah. Maksudnya dari harga yang paling kecil loh. Itu dia. Dan itu bisa jadi, ya kalau teman-teman tahu ya, kalau yang bisa naik dengan kencang itu siapa? Ya orang-orang saham-saham yang tadinya nggak diperhitungkan. Saham-saham yang kurus saya bilang ya. Jadi ini ngomongin soal fisik lagi ya. Saya nggak ngomongin soal Northstar ya. Saya nggak ngomongin soal ini ya. Pokoknya saya nggak membuli apapun ya, nggak body shaming apapun ya. Teman-teman coba cek ya. Cepetan mana naik tangganya antara mereka yang langsing dengan mereka yang agak-agak gede. Cepetan mana? Ya, kalau dia udah gede-gede, udah gemuk ya, udah jadi incaran banyak orang. Kayak misalnya contoh kayak MDKA, teman-teman lihat kayak tembaga itu ada satu lagi deh, tembaga kayak misalnya Aman Mineral juga itu kan pasti orang-orang yang ngincar kan, ya. Nah, ini pasti akan membuat si institusi untuk menarik barang-barang itu pasti agak susah. Kenapa agak susah? Dia butuh effort lebih untuk menggoyangkan si retail-retail ini untuk pergi. Ya, sedangkan kalau dia di saham yang lu tahu nggak Delta Dunia Makmur punya tambang tembaga saat ini? Nggak banyak informasi itu kan, kecuali lu research, ya kan? Kecuali lu benar-benar make attention kepada perusahaan tersebut, ya kan? Kecuali lu udah tahu, kemudian lu ikutin, lu pantau, ya, lu akan apa ya? Lu akan stay di situ, lu akan bertahan di situ walaupun goncangannya cukup kuat, gitu ya. Nah, dia akan ngumpulin barangnya akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan mereka yang udah gede-gede. Kayak misalnya MDKA lah. Kalau MDKA lu tuh udah tahu nih ya, tren mobilistik ke depannya kan kayak gini ya. Oh, kalau dia turun-turun dikit lu pasti tahan. Ya lu pasti tahan. Kenapa? Karena ini kan saham gede. Ya, kemudian dia MDKA tuh punya yang MBMA ya, yang punya nikel, ya kan? Oh, ini berarti bisa saling support, itu anak perusahaannya. Kalau dia dapat keuntungan dari kenaikan harga nikel, berarti kan ada lemparan ke induknya kan? Induknya otomatis akan mendapatkan laporan keuangan juga akan cukup bagus. Ya kan? Teman-teman pasti bisa ngurutin itulah. Ya kan? Tapi itu terlalu terbuka. Nah, buku yang terlalu terbuka gampang untuk dibaca, benar nggak? Betul? Ya. Nah, sedangkan si gajah itu pasti diakumulasi nggak mau yang begini. Dia pasti akan mengakumulasi sesuatu yang orang nggak tahu. Itu makanya kenapa di dalam proses akumulasi itu ada beberapa fase kan. Ada satu fase yang namanya steal. Ya, steal. Steal itu apa? Siluman. Saat itu lu nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa kok dia naik gitu ya. Ya, baru lu melakukan research. Ya, baru melakukan research. Lu korek-korek. Nggak ketemu ya. Apa ini ya? Kenapa ini ya? Ya kan? Nah, kayak misalnya kenapa kita akhirnya jatuhkan perhatian kita, fokus kita ke saham yang Inco, NCKL, DKFT. Ya itu kan gara-gara kemarin dibuka kan. Dibuka di rapat dengar pendapatnya si yang DPR. Kalau DPR nggak undang orang-orang ini, nggak bakalan kebuka. Bener nggak? Lu nggak bakalan dapat informasi itu. Tetapi untuk institusi, mereka punya uang untuk meng-hire analis untuk mendapatkan data-data itu. Kita nggak bisa, benar nggak? Kita mau nggak mau adalah nunggu. Nah, fase steal itu kalau lewat,
Ya, terus kebuka. Ini awareness. Awareness, pada saat awareness datang, nah mereka yang siap itu akan mulai masuk. Nah, nanti kalau udah fase euforia, itu biasanya retail-retail udah pada datang. Kenapa? Karena retail itu kan mindsetnya sebelum saham itu naik, lu jangan ikut. Karena trend is your friends. Jadi tunggu dia udah mulai, apa itu namanya? Udah mulai expansion, udah mulai naik tinggi-tinggi, nah itu lu ikut di situ. Itu kan prinsip dari retail kan. Nggak mungkin gitu loh, gajah berprinsip seperti itu. Nah, saya udah jelaskan berkali-kali kan. Jadi kalau lu mau berpikir kayak gajah, ya lu rubah gitu pikiran lu retail saat ini. Itu aja gampang. Gitu. Apa yang lu lakukan selama ini menjadi seorang retail, jangan lakukan lagi. Karena apa? Kalau lu punya jurnal, itu yang salah. Gitu kan, lu tinggal balik doang, gampang kan? Gitu kan? Ya, ngomongnya sih gampang ya. Ya, itu kurang lebih begitu ya. Jadi teman-teman tinggal update aja ini semua, ya tinggal kita pantau. Nah, sekarang bagaimana teknikalnya? Apakah gue udah bisa masuk? Nah, ya ini yang ini kita mulai ya. Gue udah bisa entry belum? Jelas belum? Ya, jelas belum? Karena ini semua saham-saham ini tergabung atau apa ya, ada di dalam sebuah sektor namanya basic material. Sayang sekali di situ ya. Jadi ada sebuah sektor namanya basic material atau dulu namanya sektor industri bahan baku kalau nggak salah ya. Bahan baku atau bahan mineral gitu lah ya. Nah, itu sektornya. Dan sektornya saat ini sedang cukup menderita. Ya, basic material. Mana basic material? Nah, ini dia. Nih, teman-teman lihat. Weekly aja ya. Nah, biar kelihatan tuh. Ya, apa yang terjadi pada sektornya? Dia masih turun. Dia masih turun. Memang sudah mulai ada kelihatan ya kayak usaha untuk membalikkan keadaan ya. Tapi gini deh. Lu lihat ya, biar gampang untuk melihatnya ini benar-benar downtrend apa enggak. Ya, lu tinggal lihat arah hadapnya garis-garis moving average ini kemana sih? Ke bawah kan? Ya, ke bawah kan? Jadi ini masih strong downtrend. Ya, oke, dia masih strong downtrend. Nah, kondisi seperti ini bagaimana gue menyikapinya? Ini yang makanya kenapa kita menunggu dia best. Ya, kenapa kita menunggu dia konsolidasi agar dia selesaikan turunnya. Sudah mau selesai turun belum? Nah, teman-teman lihat sentimen-sentimen yang ada. Ya, lihat sentimen-sentimen. Ini saya belum update lagi ya. Ini cuma sentimen-sentimen. Nah, ini teman-teman lihat ya, dari 34 smelter, ini yang baru saya update kemarin, hanya ada 4 smelter yang pengelolaannya, hasil pengelolaannya itu dapat digunakan sebagai bahan baku untuk baterai mobil listrik. Oke, itu sentimen pertama. Sentimen yang kedua, bulan Juni ini atau bulan Juni ini atau Juli, ini katanya loh ya, akan keluar keputusan yang akan menetapkan timah sama nikel menjadi bahan mineral kritis. Katanya ya, jadi kalau nggak Juni, ya Juli. Ya, moga-moga beneran ya. Kenapa harus ditetapkan itu? Karena memang cadangan timah dan cadangan nikel kita itu nggak gede. Nggak besar gitu loh. Nggak sebesar batu bara dan lain sebagainya ya. Ini udah sangat-sangat kritis. Cadangannya. Ya, walaupun kita menguasai hampir 30-40% cadangan dunia. Tapi ini cukup kritis. Gitu ya. Nah, karena itulah dia akan ditetapkan sebagai bahan mineral kritis. Nah, kalau bahan mineral kritis, kalau dia ditetapkan itu, konsekuensinya penjualannya pasti akan dikuota. Oke, penjualan pasti akan dikuota. Jadi teman-teman mungkin akan lihat seperti batu bara lah ya. Batu bara walaupun banyak aja dikuota. Ya, agar nggak sampai jojoran kan, itu di kuota. Nah, apalagi kalau udah kritis, itu pasti akan lebih di kuota lagi. Ya itu, ya teman-teman tinggal tungguin Juni kalau nggak Juli. Jadi biasanya kalau udah mulai ada itu, ya nah bisa jadi nanti akan ada gejolak yang mungkin akan memberhentikan penurunan dari sektor ini. Oke, satu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga untuk nikel akhir tahun 2023 ini masih katanya ya. Ya, diharapkan akhir 2023, akhir tahun ini itu sudah akan ada
harga acuan nikel Indonesia. Jadi harga acuan nikel Indonesia sama kayak harga acuan batu bara. Harga acuan minyak bumi Indonesia atau CPI ya. Crude Price Index ya. Untuk yang Indonesia punya. Ya, itu ada harga acuannya. Jadi nanti untuk bayar royaltinya jadi udah nggak ikutin itu ya, ikutin yang punya London Metal Exchange LME ya. Ini kan sekarang masih ikutin sana gitu. Jadi kalau lagi ditagih nikel bisa jadi tinggi banget. Nah, yang smelter yang tidak punya tambang itu belinya juga pasti akan mahal gitu. Kenapa? Karena harganya fluktuatif. Ya, nah, dengan harga acuan, mereka mungkin akan dapat harga, oh ini acuannya. Udah, kalau gue beli nikel hari ini ya udah segitu. Gitu. Jadi nggak fluktuatif tiap hari gitu kan. Jadi harganya mungkin akan lebih stabil, oke? Jadi mungkin nanti ya pendapatan untuk perusahaan-perusahaan juga mungkin akan lebih gampang untuk dihitung. Gitu ya. Nah, kemudian untuk bauksit sendiri itu tanggal 10 Juni kemarin itu sudah dilarang. Ya, sudah dilarang untuk diekspor. Nah, berita buruknya adalah penyerapan bauksit di dalam negeri itu tidak gede. Nah, jadi berarti ada ekses ya, ada banyak sekali bauksit yang belum kepake. Ya, belum kepake. Ini mungkin kelebihannya harusnya bisa dipakai untuk pabrik mobil listrik. Ya kan? Nah, cuman smelternya itu belum ada. Smelternya si ADMR pun kalau saya tidak salah ya, itu baru akan jadi itu di semester 2 ya, berarti di antara Juli ke atas sampai ke Q3 berarti ya. Q3 atau Q4 baru jadi. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, akan ada kelebihan bauksit di Indonesia. Gitu. Jadi ya makanya kan teman-teman masih lihat kan, oh kondisinya masih tiarap banget. Jadi belum akan bum gitulah. Lu bisa lihat ADMR juga masih turun kan? Kita lihat teknikal ADMR ya. ADMR. Tuh ya, baik baru mulai ini nih, baru mulai mendatar nih. Nah, ini lihat nih. ADMR baru mulai mendatar. Ya baru mulai loh. Kita nggak bilang dia udah mulai berhenti apa belum. Ini bisa jadi dia potensial PS doang. Ya bisa jadi ya, siapa tahu turun lagi kan. Kenapa? Karena buying klimaks kita masih belum kelihatan di mana dia. Ya belum ada kan buying klimaksnya aja baru bisa jadi potensial PS atau yang orang sering sebut ini sebagai daerah supply demand. Ya baru akan mengalami hal seperti itu. Ya nanti kalau misalnya ini udah jadi, ini bottom ya berarti ini adalah range-nya. Jadi mungkin akan diharapkan trading range-nya itu kurang lebih dari sini sampai sini. Ya mungkin teman-teman akan lihat kalau ini jadi loh ya. Nah, teman-teman akan mulai lihat akan ada set 1 di 745 sampai 1000. Ini kalau jadi ya, ini catatannya kalau jadi. Ya, kalau enggak ya berarti dia masih akan turun lagi. Gitu ya. Jadi ya teman-teman bisa lihat ya sentimennya berarti masih ini mungkin masih lama ya, tapi gue udah mulai perhatikan gitu. Kemudian tembaga itu baru akan dimulai pelarangan ekspornya itu di 2024. Harusnya di Juni juga 2023. Cuman ya mungkin ada nego, kemudian ya akhirnya sampai nanti di 2024 baru mulai kejadian. Nah, kemudian penggunaan tembaga ini yang saya bilang tadi bukan hanya untuk mobil listrik, tetapi itu untuk hampir semua bidang kehidupan kita. Jadi dia butuh tembaga. Nah, harga tembaga akan bergairah jika perekonomian global kembali bergairah. Nah, teman-teman tinggal lihat apa yang kita lihat kalau mau menilai perekonomian global ini bergairah apa enggak. Dua negara ini aja lo lihat. Satu China, kedua India. Kalau China dan India sudah mulai bergairah, nah lu lihat ya. Penggunaan minyak bumi ya, penggunaan batu bara, penggunaan tembaga segala macam pasti akan mulai naik. Gitu. Kenapa? Karena perekonomiannya mulai naik kembali. Gitu. Ya, oke. Itu kurang lebih. Jadi kalau teman-teman ini kalau udah lihat seperti ini, kenapa kita bilang ini dari awal? Lah, kalau besoknya belum naik kok. Ya, kenapa? Karena itulah karakter dari trading kita.
Jadi kita udah tungguin. Ya kita udah tungguin, terutama kayak misalnya lu lihat kayak Doit deh. Ya, Doit kenapa naik? Doit kenapa naik? Ya, nah ini Doit ya. Ini coba teman-teman kalau misalnya udah collect di daerah-daerah sini, ya sudah berarti kan udah floating kan? Nah, teman-teman bisa cek nih. Ini kalau sampai dia udah mulai, ini kan adalah daerah yang potensial SOS untuk si Doit. Kenapa dia bisa jalan duluan nih? Kenapa dia bisa jalan duluan? Coba bayangkan ya. Nah, kenapa? Karena memang terjadi perubahan pada fundamentalnya. Itu benar-benar berubah masalahnya untuk delta dunia makmur. Teman-teman bisa lihat ya, terutama tambang yang bumanya. Tambang bumanya. Karena tambang bumanya itu bukan batu bara tok. Batu bara yang seperti yang ada di Indonesia. Di mana itu adalah batu bara yang disebut sebagai batu bara termal ya. Yang memang dipakai untuk dibakar doang. Dia enggak, itu adalah batu bara metalurgi tinggi. Nah, kalau udah metalurgi tinggi, itu bisa digunakan untuk banyak hal. Ya, turunannya kalau tidak salah satunya juga adalah stainless steel. Ya, itu bisa dipakai, dan lain-lain lah. Teman-teman bisa cek lah. Jadi, otomatis itu batu bara dihargai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang cuman thermal biasa tok. Ya, di Indonesia punya itu adalah si Harum sama si Adaro. Ya, Adaro kalau tidak salah udah mulai ya ke situ ya. Nah, yang lain itu masih merupakan batu bara ya thermal itu yang digali kemudian jual, gali, jual, udah gitu aja. Gitu. Oke. Nah, jadi kemungkinan untuk si Doit ini mungkin akan jalan duluan nih. Ya, kalau lihat dari perkembangan fundamentalnya sendiri. Tapi ini juga ada sentimen apa itu namanya? Dividends. Ya, ada sentimen dividends. Nah, teman-teman ya mesti itu ya, mesti itu follow up aja untuk ya, dividends-nya walaupun nggak gede-gede banget kok. Ya, walaupun nggak besar-besar banget. Hari ini juga volume lumayan gede ya untuk kenaikannya. Ya. Jadi ini ada bullishnya. Nah, kalau mau masuk ke Doit gimana? Lu tinggal tunggu dia retest. Ya, tinggal tunggu dia retest. Ya, retestnya bisa kemana? Retest pertamanya sebenarnya tadi kan saya berharap adalah di 330 kan. Nah, karena tidak bisa, ya, tidak bisa nunggu, ya. Jadi akhirnya saya mencoba untuk ngambil dari sini. 356, kalau nggak salah tadi dapat 356. Ya, nah, lu akan tunggu dia retest ke situ. 356. Nah, yang apa namanya? Kalau boleh berharap dia bisa retest sampai ke 336. Kalau boleh berharap, tapi ini udah jadi area penting untuk kita perhatikan 356 sampai 34. Gitu. Ini untuk Doit ya. Jadi kita memprice in dia untuk kedepannya lebih baik. Gitu. Nah, sedangkan untuk yang lain kita masih mantau. Jadi kayak misalnya Inco, oh dia masih di SOS. Lu kalau misalnya agresif, lu bisa masuk. Agresif. Tapi kalau lu adalah konservatif, itu ada beberapa area yang bisa lu lakukan. Satu adalah lu tunggu dia breakout trend line itu. Ya, breakout trend line, nah, lu baru masuk. Oke. Nah, kemudian Inco ini ada satu sentimen, yaitu berupa divestasi. Divestasi kan pemerintah maunya kan sekitar 11% ya. Nah, kemudian sekarang ada opsi bisa jadi lebih dari 11% akan dikeluarkan. Ya, dari sentimen-sentimen ini aja lu udah bisa lihat lah kenapa pemerintah ngotot banget menggunakan apa namanya perpanjangan itu ya. Apa itu perpanjangan tambangnya? Itu namanya apa ya? Saya lupa. Ya kontrak untuk nambangnya itu gue tidak akan perpanjang lu dulu sebelum divestasi terjadi. Kenapa ya? Karena salah satunya dia bergantung pada smelternya. Si Antam nggak punya smelter itu yang bisa apa diolah, kemudian olahannya bisa langsung dipakai untuk bahan baku mobil baterainya gitu. Nah, si Inco punya. Itu salah satu kenapa pemerintah lumayan ngotot untuk lu harus divestasi. Ya, nah, tapi teman-teman juga bisa lihat karena ini masih SOS ya. Ada beberapa gap-gap juga terbentuk di bawah. Ya, di daerah 6.500 sampai 6.110. Kalau dia bisa nutupin gap akan lebih baik. Nah, kemudian gap di atas juga terjadi ya di 6.500 sampai 6.450. Jadi lu yang agresif ya silakan cicil daerah-daerah situ lah ya. Nah, lu yang konservatif lu tunggu dia break.
Kalau secara trend, cycle-nya, dia udah daerah SOS. Dia udah daerah SOS, berarti daerah reakumulasi. Cuman agak panjang, agak gede reakumulasinya. Nah, sekarang apakah dia akan membentuk money spot di daerah yang saat ini? Ya kita tinggal nunggu aja, sentimen-sentimennya terus menguat nggak? Kalau sentimennya terus menguat, ya berarti bisa jadi harganya mungkin nggak akan dibawa turun dulu, tapi akan dibawa terus naik. Gitu. Jadi teman-teman udah tinggal, gue mau ikut gimana nih? Gue mau bagaimana nih? Jadi udah bisa nentuin nih trading plan lo. Misalnya kalau gue ikut di daerah sini nih, oh gue tahu stop loss gue berarti di daerah bawah sini. Ini kalau gue agresif ya, nah, gue ikut dulu berarti stop loss gue di bawah 6.200. Itu stop loss sekarang ya. Jadi kalau misalnya dia bisa break out, iya berarti ini udah lumayan lah. Gue udah mungkin bisa melihat ada potensi gue naikin stop loss gue. Ya. Nah, pada saat dia breakout kan biasanya ada kecenderungan dia retest kan. Nah, kalau dia ada retest jauh lebih baik. Jadi kita tahu bahwa oh, kemungkinan besar dia akan mulai terus naik nih. Apalagi nanti ada ini kan sebenarnya udah mulai terjadi change of character ya. Ya kan? Change of character di situ. Ya kan dia break kan? Ya kan? Nah, sekarang tinggal kita mau lihat dia bisa break lagi nggak di high sebelumnya di sekitar 7.100. Kalau dia bisa break lagi itu udah air low. Gitu. Dia akan membentuk itu terus ya menjadi sebuah struktur terus naik terus naik terus naik. Nah, kalau lu udah kayak gitu harusnya ada peluang penguatannya di sentimen juga. Dia akan ada sentimen terus mengarah ke situ. Mungkin untuk jangka waktu dekat ini sentimennya akan terus menguat yaitu divestasi tadi. Kalau minds.id itu sampai bilang oke, ada berapa persen yang bisa dia bagi. Ya pemerintah kan pengennya adalah sampai 51%. Kalau tambah 11%, kalau nggak salah masih 30-an. Ya, jatah pemerintah masih 30%. Nah, kalau dia bisa buka, nggak tahu nanti tiba-tiba kalau misalnya dia mau sampai ke 51, mungkin dia buka, oke lah gue lepas 21% kah? Ya, atau 31% kah? Langsung dihajar si Minds.id punya uang. Ya, pemerintah langsung ke 51%, itu mungkin akan jauh lebih, sentimennya akan jauh lebih kuat. Berarti kan kontrak untuk tambang-tambang itu otomatis pasti akan diperpanjang lah. Orang itu punya pemerintah kan. Sama kayak Freeport kan. Freeport kan sekarang 51 ya. Udah lebih atau belum ya? Saya nggak pantau lagi. Nah, itu kan lu mau dapetin apa kontrak-kontrak untuk perpanjangan tambang segala macam kan jauh lebih gampang. Ya, nah kenapa tembaga bisa diundur ya? Karena salah satunya dia memperhitungkan Freeport. Gitu kan? Ya, oke. Itu dulu mungkin teman-teman. Ya, saya pikir ya cuma update aja. Jadi teman-teman udah tahu nanti kalau Inco naik kenapa? Kalau nanti tiba-tiba ada NCKL misalnya dia udah mulai naik udah tahu lah kita udah mulai mempersiapkan diri. DKFT kalau tiba-tiba naik terus gitu kan, itu kenapa? Jadi kita udah tahu nih di research kita udah megang data. Nah, kalau teknikalnya udah confirm, ya sudah kita hajar. Gitu. Jadi udah nggak, ini kenapa ya, ini kenapa ya, ini kenapa ya. Lu udah siap gitu. Lu udah siap. Ini sama mungkin kayak kita bicara mengenai S-hardware, kita bicara mengenai deal ya. Kita bicara mengenai duit juga sama kan. Delta Dunia Makmur kita juga sama kayak kita bicara kayak MAPI segala macam. Nah, waktu kita bicara itu, ngapain lu ngomongin ini gitu ya. Tuh dia belum ngapa-ngapain gitu kan. Kita udah mulai mempersiapkan diri. Ya, kalau misalnya udah waktunya kita masuk, udah mengkonfirmasi ya apa skenario demi skenarionya kita, ya udah lu mau ngapain lagi? Gitu. Itu kan berarti kita udah ikut gajah kan. Nah, kalau lu udah tunggu dia udah jalan, ya nggak mungkin gajah lakukan itu gitu. Udah pasti enggak. Sebelum saya tutup ya, saya cuma mau mention satu hal aja buat teman-teman begini. Mungkin banyak dari kita merasa bahwa teknikal itu nggak ada gunanya. Ya mungkin banyak orang yang merasa bahwa fundamental nggak ada gunanya. Tetapi saya mau katakan kepada teman-teman begini. Apa yang teman-teman lihat di teknikal, apa yang teman-teman lihat dari fundamental, itu sebenarnya sudah kejadian dari long time ago. Ya kalau lu bilang dia nggak ada gunanya, lu coba tanya ke Warren Buffett. Dia pakai fundamental loh.
lu boleh tanya kepada Pak Lo Keng Hong. Dia pakai fundamental. Apa yang mereka katakan tentang technical? Mereka mengatakan technical itu adalah seperti lu mengukur ekornya sapi. Ya, fundamental itu adalah kandangnya. Ya harusnya kita ngecek itu adalah kesehatan kandangnya karena itu akan lebih mempengaruhi bagaimana perkembangbiakan dari si sapinya, benar nggak? Sedangkan technical itu lebih memperkirakan oh bagaimana gerakan ekornya. Kalau gerakan ekornya begini-begini, oh berarti dia gembira. Ya berarti sapinya bagus dan sebagainya. Ya mungkin kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya lu bilang fundamental technical nggak ada gunanya, lu coba tanya kepada Jesse Livermore. Ya bagaimana dia menjadi seorang yang kaya raya waktu itu. Oke, itu adalah orang zaman dulu udah meninggal juga kan. Lu bisa tanya ke Mark Minervini misalnya. Mark Minervini itu masih hidup. Sampai sekarang masih workshop kok. Saya sempat mau ikut tuh. Kemarin ada yang online. Karena selama ini dia nggak pernah ngadain online. Kemudian lu bisa tanya ke William J. O'Neill. William J. O'Neill itu baru kemarin meninggal. Ya, bagaimana dia bisa membuat perusahaan IBD itu dari technical. Walaupun fundamentalnya pasti dia ada ya. Mark Minervini juga adalah salah satu murid dari si William J. O'Neill. Teman-teman pasti tahu lah banyak trader-trader yang juga modalnya adalah technical, tetapi akhirnya jadi. Apa yang kita lakukan sih sebenarnya di dalam trading ini? Teman-teman bisa lihat ya. Yang mungkin kalau saya katakan yang apa yang saya lakukan lah ya. Yang saya lakukan adalah saya menggabungkan antara fundamental karena saya tahu bahwa iya betul memeriksa kandang itu adalah bagian dari resiko. Kalau misalnya kandangnya nggak sehat, ya nggak mungkin gitu loh gerakan ekornya juga akan sehat, ya kan? Gitu loh. Jadi saya akan melihat kandangnya dulu. Ya saya akan melihat kandangnya dulu sebelum saya memutuskan untuk saya beli enggak saham itu. Kalau kandangnya nggak bagus, ngapain gua harus beli? Ngapain gua harus ke situ? Lah orang kandangnya aja nggak layak gitu ya. Bagaimana lu bisa tahu itu sapi pasti sehat? Ya, jadi karena itulah kenapa saya katakan saya ini adalah teknofundamentalis. Jadi nggak murni teknikal, ya. Tapi saya akan ngecek dulu fundamentalnya. Saya akan milah dulu semua saham-saham yang menurut saya ini kandangnya bagus. Kalau kandangnya bagus, harusnya sapi di dalamnya itu pasti berkembangnya baik. Nah, tinggal pengembang biaknya itu bisa lebih cepat atau cuma pelan-pelan saja. Nah, ini kita lihat ke teknikal. Ya, kita lihat ke teknikalnya. Ya, nah kita lihat ke yang namanya sentimennya. Ya, sentimennya. Jadi kalau kita bilang gini lah, lu udah punya kandang, kandangnya udah bagus. Terus habis itu dikasih teknologi di dalamnya. Jadi misalnya sapinya sudah diatur nih dengan teknologi, makannya jam sekian. Ya, udah diatur. Ya, kemudian jatah makannya sekian sehingga masuk gizinya ke hewan itu juga lebih baik ya. Sehingga perkembangan biayanya jauh lebih baik. Gitu ya. Nah, itu sentimen-sentimennya kan. Kemudian ditambah lagi misalnya, oh kalau misalnya penerangan tempat itu, terus habis itu mungkin ya kalau misalnya kandang-kandang kadang-kadang bau kan, ini enggak. Ini mungkin dikasih kotoran sapi itu malah jadi lebih baik gitu ya. Keluarnya bukannya bau tapi wangi misalnya kayak gitulah ya. Nah, itu adalah sentimen-sentimen yang bisa membuat mungkin pengembang biaknya sapi harganya itu menjadi lebih besar. Ya, lebih besar. Nah, kemudian isi sapi dalam setiap kandang itu dibatasi. Ya, sehingga mungkin sapi-sapinya itu jauh lebih gede gitu ya, jauh lebih punya ruang untuk bergerak sehingga perkembangan jauh lebih gede. Nah, jadi dengan kata lain ya teman-teman ya, kalau lu punya sebuah metode, ya udah lu stick di metode itu. Yang lu lakukan apa? Tidak ada metode yang 100% itu benar. Jangan karena lu menggunakan 1-2 metode, satu metode 1-2 kali dan dia nggak berjalan dan lu mengatakan bahwa nggak ada gunanya. Ya jangan melakukan seperti itu. Kemudian lu pindah lagi ke metode yang lain, terus habis itu pakai 1-2 kali, mungkin lebih banyak sampai 5 kali dan itu tidak berhasil dan lu merasa bahwa nggak ada gunanya metode ini. Dan lu udah coba sampai berapa metode dan akhirnya lu memutuskan bahwa tidak ada gunanya semua metode itu ya. Dan yang paling berguna itu adalah ya udah lu tebak aja harganya. Nah, itu lebih parah lagi kan. Sampai akhirnya money management, risk management semua lu nggak pakai.
Pada saat lu udah sampai tahap itu, gue minta teman-teman adalah lu mencatat. Dah habis itu lu apa yang lu simpulkan itu benar apa enggak. Gitu. Kalau itu nggak benar, lu balik lagi. Lu cek ya, kenapa gua merasa bahwa ini nggak ada gunanya. Sedangkan orang-orang kok kayaknya dia berhasil ya. Ya atau mungkin teman-teman mungkin sering lihat yang yang udah naik-naik aja lu sebut terus. Ya ini kan saya udah mengubah nih cara saya melakukan presentasi segala macam kan. Saya cuma bicara mengenai saham itu aja. Ya kan? Biar kenapa? Nanti jangan sampai saya dibilang, lu klaim kayak Delta Dunia Makmur. Lu klaim lagi. Padahal kita udah ngomongin soal Delta Dunia Makmur dari kapan ya. Dia udah naik, gue klaim lagi. Itu jadi masalah banget nanti. Ya, nah terus habis itu kemarin masih sempat ngomong S Hardware udah naik baru ngomong. Ya ampun, kita udah ngomongin S Hardware dari harga 400. Ya masih ada yang ngomong itu juga. Ya udahlah, saya nggak peduli lah ya. Maksud saya itu adalah mulai dari saat ini, teman-teman lihat satu metode ya, satu metode, lihat baik-baik, kemudian catat SOP-nya. Ya, standard operations prosedurnya untuk menerapkan metode itu seperti apa. Ya kalau misalnya lu mau menggunakan Wyckoff Cycle, ya lu tahu dengan sangat baik standar operation prosedurnya seperti apa. Ya. Kemudian lu praktekkan, lu jalankan, kemudian lu tahu juga winning rate-nya. Bahwa tidak bisa sebuah metode itu 100% benar. Kenapa? Karena kita bisa jadi pada saat kita menganalisa sentimennya, mencari, meriset sesuatu, itu subjektif kita. Karena kita suka dengan saham itu. Pokoknya ini pasti benar lah apa yang gua research ini. Ya, sampai akhirnya lu karena terlalu subjektif, lu nggak bisa membuat technical itu lu membuat technical itu berjalan seperti yang lu mau gitu loh. Bukan seperti market tunjukin ke lu. Ya, nah, lu catat itu semua, winning rate-nya berapa, lu dijalanin tuh berapa kali. Ya, lu dijalanin berapa kali, misalnya lu udah pakai sebuah metode, lu tes sampai mungkin kasih waktu 30-40 kali, ini namanya vote testing ya. Yang lu pasti udah backtest sebelumnya lah ya. Nah, lu vote testing 30-40 kali. Nah, 30-40 kali ini berapa kali sih yang menang? Kemudian pada saat, ini menang, kenapa lu menang? Ya, kenapa lu kalah? Ya mungkin akan jauh lebih banyak yang kalah. Nah, kenapa lu kalah? Nah, pada saat lu kalah itu lu cek standar operation prosedurnya itu benar nggak lu terapinnya. Nah, kalau ada yang nggak benar, nah ini berarti gua harus perbaiki. Nah, kalau yang menang-menang ini kenapa? Kalau ada yang melanggar standar operation prosedur, walaupun lu untung gitu ya, lu perbaiki juga. Ya, nah sampai akhirnya lu ngerti gitu loh, ini jalannya gimana. Waktu saya nerapin pertama kali yang namanya Wyckoff Cycle, waktu pertama kali saya belajar yang namanya Wyckoff Cycle, ya, itu setengah mati. Kenapa? Karena dia butuh waktu untuk ketahuan bekerjanya. Dia butuh waktu untuk ketahuan bekerjanya. Nah, butuh waktu sekian lama untuk bisa saya katakan bahwa ini metode yang mau gua pakai. Ini metode yang mau gua pegang ya, dan ini adalah salah satu metode yang gua mau konsistenkan. Itu dia butuh waktu. Tapi selama ya, saya mau katakan ya, selama lu melakukan hal itu sesuai dengan standar operation prosedurnya, selama lu udah melakukan hal yang benar, ya seperti apa yang sudah dilakukan dan itu lu udah tes segala macam ya. Dan itu yang terjadi ya, yang lu lakukan sudah benar. Lu back test winning rate-nya segala macam lu udah tahu itu semua ya. Saya jamin nggak mungkin lu tidak berhasil di sini. Gitu ya. Tapi ingat, selama lu melakukan hal yang sudah benar, lu nggak mungkin nggak berhasil di sini. Itu yang saya mau katakan kepada teman-teman. Ya, jadi sama kayak di hidup sehari-hari lah. Lu kalau udah jalani, lu udah kerja keras, ya. Lu udah kerja keras, lu udah bekerja sesuai dengan bidang lu. Ya, lu mungkin saat ini mungkin nggak diperhatikan oleh bos lu dan lain sebagainya. Nggak mungkin lu tidak berhasil gitu loh. Cuman butuh waktu saja. Ya butuh waktu saja untuk membuktikan bahwa apa yang lu lakukan itu sudah benar. Nah hasilnya pasti lu petik. Lu nggak mungkin lu nanam mangga nanti akhirnya tiba-tiba nanti keluarnya jadi anggur. Nggak mungkin gitu. Kalau memang lu dari awal nanam mangga, lu udah pupuk, lu udah lakukan semua itu dengan benar, hasilnya pasti lu dapat. Jadi kalau ada yang katakan aduh kayaknya gua nggak bakat buat trading. Memang trading itu bukan buat setiap orang, betul.
Ya, sama mungkin saya ingat dengan kata-kata siapa gitu ya. Dia cukup terkenal kok. Lakukan investasi nggak? Iya, saya melakukan investasi juga. Oh, berarti punya saham juga? Dia nggak punya saham. Kenapa? Karena dia tahu bahwa batasan dia nggak bisa gitu loh, nggak bisa nyediain waktu untuk melakukan research, nggak bisa nyediain waktu untuk melakukan, apa ya namanya, analisa dan lain sebagainya. Dia nggak bisa. Karena itulah dia menyerahkan kepada ahlinya. Ahlinya siapa? Ya udah reksadana. Jadi nggak semua orang harus ada di sini, betul. Nggak semua orang harus ada di sini. Jadi kalau lu udah menyadari bahwa lu nggak di sini, ya sudah lu serahkan aja ke ahlinya untuk melakukan investment. Ya lu masuk aja ke reksadana saham, gitu ya. Itu kalau lu udah mentok bahwa kayaknya gue bukan bakat di sini. Oh udah. Tapi kalau misalnya lu memang punya potensi di sini, ya di dalam trading ini, lu punya waktu untuk melakukan research, lu pengen mungkin mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada investment lu yang lu serahkan kepada ahlinya, ya. Nah, apa yang lu lakukan? Yaitu lu punya standard operations ya. Ya lu punya standarnya, apa yang harus gue lihat, apa yang harus gue lakukan, PR-PR apa yang harus gue kerjakan duluan ya. Ini kenapa sampai gue bisa memetik hasilnya. Nah ini gue harus lakukan. Oh pertama gue harus cari benih yang baik. Ya, nah benih yang baik gue gimana galinya ya. Walaupun mungkin di awal-awal lu setengah mati ya. Harusnya mungkin teman-teman mungkin lihat ada sebuah saham lah ya. Dia naik tinggi banget. Kemudian akhirnya sekarang ada di bawah nih. Nggak naik-naik lagi. Ya udah tidur aja gitu kan. Nah, gue tuh pikir dia benih yang baik gitu. Ah, ini kesalahan yang pertama lu catat. Justru kita belajar dari salah-salah kita. Tenang aja kalau udah salah nggak apa-apa. Gitu ya, justru dari situ lu belajar. Nah, ini salah gue di mana? Oh, gue perbaiki ke depannya. Oh, ini salah nih. Gue salah memilih benih. Ya kan? Nah, next gue nggak mau salah lagi. Next gue nggak mau salah lagi. Itu makanya kenapa waktu di coaching class, kenapa lama banget? Karena di awal itu cari benih. Coba bayangkan. Ya, nah, udah tahu benihnya carinya begitu, berapa banyak yang update? Ya nggak tahu sih ya, saya nggak tahu berapa banyak yang update lah. Memang karena saya juga bukan melek banget sama teknologi yang bisa kutak-atik terus habis itu ngisi sendiri segala macam. Saya nggak bisa masalahnya. Kalau teman-teman bisa ya silakan gitu, tinggal teman update aja. Karena kan kita udah kasih kalkulatornya, kita udah kasih softwarenya kan, walaupun dalam bentuk Excel ya. Lu sebenarnya tinggal klik-klik doang. Dan itu butuh waktu memang, effort memang ya. Nah, tapi itu adalah cara lu untuk men-screening, untuk memilih benih-benihnya, gitu. Kalau lu memang udah tahu itu adalah cara melakukan benihnya, itu awal lu. Nah, karena di awal saya juga nggak melakukan itu, ya karena saya juga ngambilnya apa, ya saya lihatin semua sahamnya. Kalau waktu awal saya mulai mengenal saham itu cuma ratusan, karena itu waktu itu masih 1996, 97 kan. Itu masih ratusan saham di Bursa Efek Indonesia, ya. Nah, sekarang itu udah 900-an, bukan 900, hampir 900. Nah, kalau lu nggak punya software untuk screening itu, ya nggak bakalan dapet gitu loh. Lu nggak bakalan mungkin lihat benih-benihnya. Nah, makanya kenapa ada beberapa grup yang kita buang. Kenapa ada beberapa grup yang kita nggak trading gitu. Ya kenapa? Karena ada standar kita. Ya, bahkan ada satu standar yang sering saya bilang kan, kalau dia punya saham kepemilikan di masyarakatnya sudah lebih dari 50%, kita udah nggak lihat itu. Karena udah sangat mustahil melakukan akumulasi sebuah saham yang dipegang oleh retail sebagian besarnya. Gimana caranya lu akumulasi? Kan nggak make sense ya. Ya kan? Itu salah satu contoh aja kenapa sampai akhirnya kita bikin prosedur-prosedur seperti itu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan benihnya. Saya juga pernah ngomong kan, indeks harga saham gabungan penghuninya lebih baik sampahnya dibandingkan dengan berlian atau emasnya. Nah, untuk mendapatkan berlian sama emas, lu kudu masuk ke tempat sampah itu untuk menggali-gali, mengkorek-korek gitu loh. Lu perlu melakukan itu. Nah, itu adalah cara lu di awal melakukan mencari benihnya gitu. Kalau dulu benar-benar kita terjun ke dalam sampah itu kan. Nah, sekarang kan ada namanya teknologi kan. Walaupun ya teknologi saya masih terbatas di Excel ya. Tetapi kan itu adalah bagian dari sesuatu gitu loh yang mempermudah teman-teman nggak perlu harus terjun langsung ke dalam tempat sampah itu gitu loh. Ya kan? Nah, dari situ aja lu cuma tinggal susun aja dia punya
fundamental. Nah, habis itu kan tinggal dia generate sendiri kan. Ya otomatis kan pasti akan keluar. Lu bayang nggak sih dari 800 lebih saham kita cuma dapetin benih berapa? Nggak sampai 200 gitu. Dari 200 saham itu juga nggak semua pasti kita ambil kan. Gitu kan? Nah, teman-teman bisa lihat kan saat ini watchlist saya kan cuma berapa biji doang sih. Teman-teman mungkin bisa lihat kayak misalnya konstruksi ini. Konstruksi kenapa kita cuma dapatnya ADI sama PTPP? Itu juga yang apa dari yang jelek paling sudah jelek ini yang masih agak bagusan gitu. Gitu kan. Nah, dari yang dua ini ternyata masih ada satu loh yang nongol di swasta. Itu juga teman-teman bisa perhatikan ya. Akhir kata beginilah ya, intinya itu adalah kalau lu sudah melakukan sesuatu konsisten gitu loh. Metode itu lu udah tahu bahwa dia udah punya winning rate yang bagus, lu udah melakukan backtest, forward testingnya sudah terbukti ya. Dan ini juga nggak perlu harus lu ciptakan sendiri. Lu bisa lihat banyak sekali di mana-mana, ada banyak buku yang sekarang lu bisa dapetin ya. Ada namanya PDF Drive ya. Saya boleh ngomong nggak sih website itu? Ya, ya lu bisa dapat dari situ. Nah, lu bisa lihat dari mereka kayak misalnya William J. O'Neill deh. William J. O'Neill kan punya namanya How to Make Money in the Stock Market, ya kan? Itu di situ aja dia paparin loh. Teknik-tekniknya termasuk di dalam situ adalah bagaimana mendeteksi cup and handle ya kan, double bottom ya, double top dan lain sebagainya itu kan dari William J. O'Neill. Ya enggak, dari situ aja kalau misalnya William J. O'Neill aja bisa mendapatkan profit konsisten seperti itu, ya usah lu ambil saja metodenya. Ya kan? Nah, metodenya lu ambil, sekarang apa yang lu lakukan? Ya lu mesti tahu gitu SOP dari setiap metode itu. Nah, SOP-nya lu jalankan. SOP-nya lu jalankan, nah lu perbaiki. Lu jangan dalam 1 tahun pertama lu bilang, "Ah ini pasti nggak bekerja." Ya wis udah nggak bekerja, lu tinggalin. Padahal itu mungkin ya kalau teman-teman lihat dari ini ya, dari yang kartun-kartun itu, mungkin kalau lu gali tanah, itu tinggal dikit lagi berliannya, lu berhenti. Itu kan sering kali terjadi pada kita kan. Lu udah putus asa, lu udah berhenti duluan, padahal dikit lagi hasil. Gitu. Konsistensi kita yang kurang. Itu masalah kita gitu. Itu masalah bukan cuma di trader sih. Dulu di dalam hidup juga seperti itu gitu. Konsistensi kita yang kurang. Kadang-kadang kalau kita udah menemui sesuatu yang sulit ya. Kayak udah temboknya udah tinggi banget gitu. Nggak mungkin bisa dilewatin. Sudah berhenti aja. Karena saya udah berapa kali di situ. Ya saya udah berapa kali di situ. Waktu 98 hancur itu. Ya jadi udah kayak tembok tinggi banget di situ. Ya, apa yang harus saya lakukan? Saya sampai bertahun-tahun itu ada di bawah kok. Itu kan sampai akhirnya gue baru nongol lagi. Gitu. Nah, di 2006, 2008 kena lagi saya. Ya, cuma memang ya, dulu saya anggap itu adalah tembok yang dibangun orang. Karena krisis kan, gue nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ya, jadi kayak apa ya, gue udah naik, kemudian diturunkan. Naik, udah turunkan. Nah, itu mindset itu yang kadang-kadang akhirnya membuat kita ya kayak gimana ya, kayak lu turun naik, terus nggak pernah akan bisa naik jadinya. Memang lu nggak bisa mengharapkan lu terus naik kan. Ya, itu sama kayak harga teknikal juga kan. Harga saham itu bukan akan lurus naik terus. Dia akan turun naik gitu loh. Ya, pada saat naik harus ada turun dikit. Ya, ngendorin tekanan ya, terus naik lagi, turun naik. Itu kan itu adalah perjalanan hidup dan perjalanan harga. Saham juga begitu. Nah, lu sebagai seorang trader, kita nggak bisa ngarepin setiap hari untung kok. Tahun ini saja, teman-teman tahu ya, Januari, Februari kita masih ada untung dikit-dikit lah. Kemudian Maret sampai kapan? Sampai Mei ya? Ya, sampai Mei atau sampai April, Mei ya. Itu nggak ngapa-ngapain loh kita. Ya karena marketnya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya baru habis bulan Mei, ya bulan Mei kita mulai tuh ya. Oh nih kayaknya udah mulai ada nih. Udah mulai ada yang bisa kita masukin. Baru kita mulai nongol lagi. Kalau lu udah melakukan sesuatu yang benar, nggak mungkin hasil lu tidak ada. Itu aja. Ya, nggak mungkin lu tidak akan menghasilkan apapun. Kalau lu udah nanam mangga, dan lu udah mupuk dia, lu udah nyiram dia, ya lu udah memperlakukan dia dengan baik, nggak mungkin lu nggak akan mendapatkan hasil. Kan cuma tinggal menunggu aja kan. Ya kan? Tunggu dia besar, tunggu waktunya dia udah mulai berbuah, nah itu dia akan kasih lu buah. Ya banyak yang
Ampun gue udah nunggu sekian lama ya. Sama kayak pohon-pohon yang ditanam papa saya, itu kan banyak tuh ya ditanam papa saya tuh, ya dia nggak sempet nikmati. Ya dia nggak sempet nikmati, kita yang akhirnya nikmati. Oh itu pohonnya berbuah lebat banget. Ya, nah ya itu kadang kala ya ada saat-saat seperti itu ya. Tapi nggak ada sesuatu yang yang sia-sia. Kalau lu udah melakukan hal yang benar, lu mesti pastikan lu juga yang harus manen. Jangan sampai lu berhenti ya, kemudian udahlah, ya udah dilakukan banyak hal kok. Pohon itu kan udah apa katanya kalau untuk berbuah mesti batangnya mesti dibacok-bacok tuh. Ya nggak bisa, dikasih pupuk nggak bisa. Ya tapi nggak lama setelah papa saya nggak ada, itu berbuah banyak banget. Wah itu pokoknya gede banget. Saya sering kok share di IG kan. Waduh banyak banget. Ya jadi ya itu mungkin, sedikit itulah ya. Ya penutup lah untuk teman-teman lah ya. Karena saya banyak banyak dapat DM seperti itu, kok kayaknya sia-sia ya. Saya udah habis uang sekian, nggak ada untung-untung terus ya. Ini apa saya harus terusin apa enggak? Terus ada yang nyangkut ya, kok kayaknya udah gue biarin aja lah akhirnya, padahal bisa stop loss tuh. Ya udah biarin aja gitu. Jadi gimana ya, ya saya prihatin aja sih ya. Maksudnya apa yang harus harus teman-teman lakukan ya itu kayak gitu loh. Lu dapetin satu metode gitu loh. Pegang sebuah metode, pegang sebuah, alat yang bisa yang bisa memberikan kepada lu, ya alat itu keluarin sinyal gitu loh. Oh ini saatnya gue masuk. Jadi lu masuk ke dalam sebuah posisi ada alasannya. Gitu. Nah, yang jadi masalah orang saat ini, trader-trader banyakan adalah, ya gue nggak peduli metode-metode, yang penting sekarang gue masuk deh untung. Ya gimana caranya? Ya, nah lu kasih tahu gue juga pengen seperti itu. Ya, dan udah banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa hal itu tidak pernah kejadian. Ada robot yang katanya 1% setiap hari konsisten, bubar. Ya kan? Dulu dulu sempat ada, apa ya, sempat ada juga tuh ya yang jualan sistem-sistem seperti itu ya. Nah, hari ini bagaimana? Ada screener-screener yang dijual juga, gimana? Itu membuat lu bisa konsisten nggak? Gitu, poinnya di situ gitu loh. Nah, nanti kalau misalnya oke sekarang konsisten nih, nanti kalau sistem itu tidak diupdate, sistem itu bubar, grup itu bubar, lu gimana? Lu bubar juga, sayang banget kan? Nah, mending gitu loh kalau misalnya rugi terus grup itu mau tanggung jawab. Ini masalahnya kan ya udah tanggung jawab masing-masing. Kalau memang tanggung jawab masing-masing ya udahlah ambil alih tanggung jawab itu gitu loh. Kenapa sih gitu ya? Orang pengennya instan gitu loh. Pengennya instan padahal tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Lu melakukannya instan, lu kayaknya instan, pasti hancurnya instan. Ya sama seperti orang yang bangun rumah di atas pasir kan, nggak ada pondasinya. Begitu datang air bah, habis rumahnya. Ya kan ilustrasi-ilustrasi itu kan lu udah sering denger ya. Tapi itu yang lu lakukan dalam hidup, itu yang saya nggak habis pikir gitu. Jadi kalau misalnya lu DM aja nggak apa-apa. Ya tapi ya nggak semua DM yang bisa saya balas langsung. Tapi saya akan kumpulin lah DM-DM itu, terus habis itu ya saya coba jawab di live seperti ini. Ya, oke teman-teman ya. Saya pikir juga udahan juga nih. Nanti bentar lagi suara saya tambah habis nih. Ya oke. Kita ketemu lagi ya minggu depan ya. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ada yang komen segala macam silakan. Nanti ini juga saya akan posting di YouTube juga. Ya, kalau ada komen apa-apa silakan teman-teman bisa komen di situ ya. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Saya izin pamit dulu ya. Happy weekend semua.